Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sahabat-sahabat, para penyimak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang silsilah atau nasab Nabi dan Rasul ya. Atau lebih tepatnya 25 Nabi yang wajib diketahui oleh orang yang sudah mukallaf. Baik, untuk lebih menghemat waktu, kita akan mulai dari Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam ini juga diyakini atau diimani lah oleh kita gitu ya, sebagai manusia pertama di muka bumi setelah Nabi Adam itu diturunkan atau dipindahkan dari surga. Dikatakan dipindahkan karena surga yang ditempati oleh Nabiullah Adam itu terjadi perselisihan pendapat di kalangan mufassirin gitu ya. Di dalam menafsiri ayat uskun anta wa zaujukal jannata, itu kan mufassirin dalam menafsiri ayat dalam menafsiri al jannata, surga, itu kan setidaknya bisa dibedakan dua ya, ada dua pandangan lah, yaitu al jannatu fis sama dan al jannatu fil ardi. Nah, surga yang ditempati oleh Nabi Adam itu ada yang mengatakan jannah fis sama. Nah, yang mengatakan jannah fis sama pun itu masih terjadi perselisihan pendapat, terbagi menjadi dua pendapat lagi, yaitu ada yang mengatakan jannah yang ditempati oleh Nabi Adam atau surga yang ditempati oleh Nabi Adam dan pasangannya Hawa, itu zaujuka itu ada yang mengatakan jannah fis sama yang itu adalah jannah darus thawab, ada yang mengatakan jannatul ukhra. Jannah darus thawab itu maksudnya jannah atau surga yang akan ditempati atau sebagai balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di muka bumi. Kalau jannatun ukhra itu berarti bukan jannatul darus thawab, bukan surga-surga yang akan nanti ditempati oleh orang-orang beriman yang banyak perbuatan atau amal baiknya, itu bukan itu, artinya jannah lain atau surga lain. Itu ulama yang berpandangan bahwa surga yang ditempati oleh Nabi Adam itu di langit. Nah, pendapat yang kedua, surga yang ditempati oleh Nabi Adam itu di bumi, bukan di langit, fil ardi ya. Nah, sehingga dalam memahami bahwa Adam itu manusia pertama di muka bumi ini, ihbitu dalam Al-Quran itu difahami sebagai dipindahkan ya. Berpindahlah kamu wahai Adam dan istri kamu itu, bukan turun. Kalau yang memahami bahwa atau meyakini bahwa surga yang tempati Adam itu fisama, maka berarti Adam itu diturunkan ke muka bumi. Kalau yang mengatakan atau meyakini bahwa surga yang tempati itu adalah di bumi itu sendiri, berarti kan dipindah. Artinya Adam itu dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang kemudian terpisah dengan Hawa itu. Oke, itu Nabi Adam ya. Nah, Nabi Adam, ketika Nabi Adam itu dipindahkan atau diturunkan ke muka bumi, jadilah Nabi Adam itu sebagai manusia pertama dengan dengan pasangannya yaitu Hawa, diturunkan atau dipindahkan di mana? Nah, dalam beberapa literatur sejarah kita bisa melihat atau kita bisa mengetahui di mana Adam itu dipindahkan atau diturunkan. Jadi ada hipotesis turunnya Adam.
Saya merujuk kepada kitab Al-Kamil Fit Tarikh Ibn Al-Athir ya. Juz 1 halaman 34 ini ada. Zikrul maudhi' alladhi uhbita fihi Adam wa Hawa minal ardi. Tempat di mana Adam itu diturunkan atau dipindahkan, Adam dan Hawa. Nah, ini dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh dikatakan bahwa Adam itu diturunkan di Hindia ala jabalin yuqalu lahu Naud min ardi Sarandib. Adam itu diturunkan di India, di sebuah tepatnya di sebuah gunung bernama Gunung Naud min ardi Sarandib, yang Gunung Naud itu termasuk atau ada di kawasan Sarandib. Nah, pertanyaannya lagi, Sarandib itu di mana? Kan gitu. Wa Hawa bi Jeddah, sedangkan Hawa diturunkan atau dipindahkan ke Jeddah atau Jeddah sekarang. Nah, pertanyaannya Sarandib itu di mana tempat turunnya atau dipindahkannya Adam itu di mana Sarandib itu? Kalau Jeddah itu kan jelas ya, gampang kalau cari Jeddah itu. Jadi Saudi Arabia itu di Jazirah Arab. Nah, untuk mengetahui di mana Sarandib, saya merujuk kepada Mu'jamul Buldan karya Yaqut Al-Hamawi. Di dalam kitab Mu'jamul Buldan ini disebutkan bahwa Sarandib hiya jaziratun azimatun fi bahri Harkan bi aqsa biladil Hind. Sebuah pulau yang besar di di laut Harkan bi aqsa biladil Hind, jauh dari kota atau di ujung lah kira-kira gitu, di ujung negeri India. Coba kita lihat peta India. Ini ada peta India dan peta Sri Lanka ya. Nah, peta India dengan peta Sri Lanka. Nah, India dan Sri Lanka ini dipisah oleh selat yang dikatakan atau dikenal dengan Selat Pal atau Setu Samudram ya, dalam bahasanya Resi Walmiki di epik Ramayana itu kan ini dikatakan Setu Samudram. Nah, jadi hipotesis turunnya Adam itu diyakini bahwa Adam itu diturunkan atau dipindahkan di Sri Lanka. Nah, di Sri Lanka ini ada sebuah gunung ya. Ada sebuah gunung di Sri Lanka, coba kita lihat. Ini adalah gunung di Sri Lanka. Gunung ini disebut dengan atau dikenal dengan Gunung Sri Prada atau Gunung Samanala, Adam Peak. Jabalu Naud, kalau dalam bahasanya Ibnul Athir itu diistilahkan Jabalu Naud. Nah, di puncak gunung ini ada bekas telapak kaki, yang ini diyakini sebagai bekas telapak kaki Nabi Adam ketika pertama kali menginjakkan kaki di muka bumi, tepatnya di Gunung Naud itu, yaitu yang berada di Sri Lanka atau Alengkadireja ya kalau dalam Ramayana itu. Nah, bekas telapak kaki ini diyakini sebagai bekas telapak kaki Nabi Adam oleh orang Islam dan Yahudi. Orang Kristen itu meyakini ini telapak kakinya Santa Thomas ya. Kalau umat Buddha meyakini ini sebagai telapak kakinya Shiva, sedangkan Buddha Hindu meyakini sebagai telapak kaki Shiva, sedangkan umat Buddha itu meyakini sebagai telapak kaki Gautama atau Siddhartha Gautama. Yang macam-macam lah keyakinan di tiap-tiap agama itu. Oke, lanjut. Adam diturunkan ke bumi atau dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah yang lain begitu kalau memahami al-jannah fil ardi ya. Lalu kemudian mereka berdua itu terpisah, Adam dan Hawa itu terpisah. Adam diturunkan atau dipindahkan di Sarandib atau Sri Lanka.
gunung tepatnya di Gunung Sri Prada itu atau Jabalun Naut itu dalam kitab-kitab sejarah klasik ya. Sedangkan Hawa dipindahkan atau diturunkan di Jeddah atau Jeddah. Ini jauh banget Jazirah Arabia dengan Sri Lanka. Sri Lanka itu dekat dengan kita ya, dengan Indonesia, kan jauh banget. Kemudian mereka saling mencari lah gitu ya, saling mencari sehingga kemudian keduanya itu bertemu di Muzdalifah ya, bertemu di Muzdalifah. Coba ya ini pertemuan atau tempat di mana Adam itu bertemu dan Hawa ya. Jadi ketika Adam itu diturunkan atau dipindahkan di Sri Lanka, ini di Salandip ini, kemudian Adam itu mencari Hawa, terus akhirnya kemudian Hawa dan Adam ini bertemu di Muzdalifah. Keduanya kemudian di Muzdalifah itu saling saling melihat, kemudian saling mendekat, istilafah ya. Keduanya saling mendekat sehingga kemudian sampailah di Arafah mereka itu saling mengenal. Oh kamu Adam ya, oh kamu Hawa ya, itu. Karena waktu itu kan gak ada manusia, masih hanya berdua itu manusia di muka bumi. Nah, mereka kemudian saling mengenal di tempat yang bernama Arafah. Makanya dikatakan Arafah karena ta'arafah ya, keduanya itu saling mengenal. Tepatnya di Jabal Rahmah ya, Gunung Rahmah. Nah di Gunung Rahmah ini atau di Jabal Rahmah ini keduanya bertemu lalu kemudian melepas rindu karena udah lama gitu ya, lama nggak ketemu. Hingga di Jabal Rahmah itu ada semacam monumen gitulah, monumen tempat bertemunya Nabi Adam di puncaknya itu. Saya pernah nyampe ke Jabal Rahmah saat umrah, melihat itu monumen pertemuan Adam dan Hawa itu. Oke, bertemu di sana kemudian Adam dan Hawa itu beranak, punya anak-anak banyak. Itu diriwayatkan Adam dan Hawa itu punya anak setiap kali lahir. Hawa itu kembar. Jadi cowok cewek gitu ya. Kembarnya cowok cewek. Berarti dua-dua sekali keluar 20 kali kembar. Berarti 20 kali kembar berarti kan 40 anak gitu. Kecuali satu yang tidak kembar, yaitu Syith ya. Syith yang tidak kembar itu. Nah, Nabi Adam, sebelum Syith itu kan punya anak Qabil, Habil, itu kemudian terjadi pembunuhan gitu ya. Keduanya itu terjadi pembunuhan. Siapa? Qabil membunuh Habil gitu ya. Qabil membunuh Habil, kemudian 5 tahun pasca pembunuhan Habil atau pada waktu itu Adam itu berusia kira-kira 120 tahun, Syith kemudian lahir. Nah, Syith itu hibatullah ya maknanya. Hibatullah. Hibatullah itu pemberian ya, anugerah, karunia lah kira-kira gitu. Anugerah Allah. Karena Syith itu dimaksudkan untuk mengganti Habil sebagai penerus estafet perjuangan Adam di muka bumi, untuk merawat bumi, untuk memakmurkan bumi, dan yang pasti untuk mengajak anak cucu Adam itu mentauhidkan Allah, kira-kira gitu. Nah, setelah Adam itu punya anak Syith, lalu kemudian Adam itu beberapa tahun kemudian Adam itu sakit selama 11 hari, lalu kemudian wafat, disolati oleh Syith ya. Nabi Syith itu juga nabi ya nanti, tapi bukan rasul. Syith kemudian menyolati Nabi Adam dengan 30 takbiran ya. 5 takbir itu sebagai sholat jenazahnya. Nggak tahu kenapa kemudian jadi 4 takbiratin sekarang, kurang tahu juga. Nah, 25 takbiran itu sebagai tafdilan di Adam untuk menghormati gitu ya, menghormati Nabi Adam.
Adam itu wafat dalam usia 936 tahun. Itu riwayatnya Ibnu Abbas ya. Adam wafat, kemudian estafet perjuangan Adam di muka bumi itu jatuh atau dipasrahkan kepada Syith, anaknya itu. Nah, lalu coba kita lihat silsilahnya ya. Adam itu punya anak Syith, Syith punya anak Anush ya. Anush punya anak Qainan atau Qainan. Qainan itu punya anak Mihlail. Mihlail itu punya anak Yarid. Yarid itu punya anak Akhnuh atau Khunuh. Nah, siapa Akhnuh ini? Akhnuh inilah yang dikenal oleh kita itu Idris alaihissalam, Nabiullah Idris alaihissalam. Kalau Yunani itu mengenalnya Hermes ya. Akhnuh itu dikenal di Yunani, atau Yunani itu mengenalnya Hermes ya, Akhnuh itu. Nah, Idris itulah yang apa ya? Yang menjadi apa ya? Pionir dalam lahirnya ilmu pengetahuan. Nah, diriwayatkan bahwa Idris atau Akhnuh itu yang pertama kali itu menjahit, kemudian menulis dengan pena ya, khatabil qalam itu menulis dengan pena, termasuk juga dalam sejarah ilmu falak. Akhnuh ini atau Idris ini selalu disebut-sebut sebagai peletak dasar pertama ilmu falak atau astronomi atau orang yang pertama kali melakukan ini hisab dan nujum ya. Ya pertama kali yang melakukan observasi lah kira-kira gitu, atau yang mengenalkan ilmu hisab dan ilmu nujum gitu. Nah, itu Nabiullah Idris alaihissalam, atau nama aslinya itu Akhnuh atau Khunuh. Dikatakan Idris kalau kita melihat atau merujuk kepada kitab Bada'i'uz Zuhur fi Waqa'i'id Duhur, itu kenapa dikatakan atau dikenal Idris, karena Akhnuh ini dikas roti dirosatihi, banyak belajar membaca, mengamati dan lain-lain, sehingga kemudian dia itu dikenal dengan nama Idris dari kata darsa, kira-kira gitu. Idris kemudian punya anak Matusyalih ini punya anak Lamak kemudian punya anak Nuh. Nah, Nuh ini kita tahu bahwa pada masa Nuh ini terjadi peristiwa yang sangat menggegerkan dunia lah kira-kira pada waktu itu, yaitu terjadi peristiwa banjir bandang atau yang dikenal dengan at-tufan ya, peristiwa tufan. Kalau dalam kitab-kitab itu kan dibahasakan atau diistilahkan tufan ya. Nah, terjadi peristiwa banjir bandang karena Nuh itu ngajak kaumnya, sudah banyak yang ingkar atau gimana. Pada masa ini kan sudah populasi manusia itu kan makin banyak, karena Nuh ini sudah generasi keberapa ya dari Adam ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Idris itu generasi ke-6, 7, 8 ya generasi ke-9. Nah, Nuh itu generasi ke-9 dari Nabi Adam. Jadi populasi manusia kan makin banyak nih, sehingga kemudian agak sulit juga kontrolnya untuk tidak melenceng, atau ya pasti ada lah yang melenceng. Bahkan pada masa Nabi Nuh ini bisa dikatakan banyak yang melenceng, kira-kira gitu. Banyak yang melenceng dari dari rel kereta Adam atau apa yang diajarkan oleh Syith, kemudian terus lanjut ke Idris hingga kemudian lanjut ke Nabi Nuh alaihissalam itu. Nah, terjadilah peristiwa banjir bandang. Hanya
berapa ya? 80 ya, kira-kira 80 orang yang selamat itu pada masa Nabi Nuh, yang yang ikut siapa yang ikut perahunya itu, yang menumpang Bahtran Nuh itu ya. Kira-kira ada 80 orang beserta ditambah dan keluarganya Nuh ya. Ditambah dan keluarganya Nuh itu. Nah, lalu kemudian setelah Nabi Nuh itu selama 40 hari itu hujan, lalu kemudian air itu menyusut ya. Kalau ini banjir nih, banjirnya nggak kira-kira banjirnya ini nggak tanggung banjirnya ini. Nah, banjir disertai dengan hujan selama 40 hari itu, hujan terus itu. Bahkan bumi itu jadi banjir pada masa Nabi Nuh itu, air itu turun dari langit dan menyumber dari bumi. Jadi dua itu sama-sama mengeluarkan air gitu loh. Buminya itu memuncratkan air, bahasanya kok memuncratkan, mengeluarkan air, langitnya turun air juga ya, menurunkan air juga, hujan juga itu loh. Ya kemudian banjirnya banjir hebat, bukan main-main banjirnya Nabi Nuh ini. Nah selama 40 hari itu kemudian air kemudian menyusut hingga kemudian Bahtran Nuh itu wastawat alal judi itu ya, dalam Al-Quran itu wawidal ma'u wa qudiyal amru wastawat alal judi. Jadi perahunya Nabi Nuh itu mendarat atau berhenti di sebuah gunung. Al-Judi itu ditafsiri atau balik itu menafsiri, memahami Al-Judi itu jabalun binahiyatil Mausil ya, sebuah gunung yang ada di daerah Mosul. Mosul itu masuk Irak ya. Mosul itu masuk Irak. Nah, ibu kota Ninawa, utara Baghdad. Mosul itu di utaranya Baghdad. Nah, jadi diyakini bahwa perahunya Nabi Nuh itu berhenti atau mendarat lah kira-kira gitu di sebuah gunung bernama Gunung Judi atau Gunung Qardu ya. Nah, itu di Mosul. Ada yang mengatakan di Gunung Ararat, itu Yahudi itu. Keyakinan Yahudi di Turki bagian timur. Kalau umat Yahudi meyakini perahunya Nabi Nuh itu berhenti atau mendarat di Turki bagian timur. Nuh kemudian mengawali kembali manusia, sehingga Nuh ini dikatakan sebagai Adam kedua. Nah, karena manusia-manusia yang nggak ikut numpang perahu Nabi Nuh itu kan mati ya, mati di kena banjir bandang itu, mati kan. Nah, setelah udah aman, Nuh sudah memulai lagi. Nuh mulai kehidupan baru lagi nih. Nah, jadi manusia itu pada waktu itu baik-baik semua. Karena yang ikut sama Nuh itu kan yang beriman nih, hanya 80 orang itu dengan keluarganya Nuh. Nah, Nuh itu kemudian punya anak ya. Ada yang mengatakan Nuh itu punya anak setelah setelah peristiwa tufan atau banjir bandang. Ada yang mengatakan bahwa Nuh itu punya anak sebelum terjadinya peristiwa banjir bandang, sebelum terjadinya tufan itu. Oke lah, terserah gimana nanti teman-teman yang mau ikut pendapatnya. Nah, yang jelas Nuh itu punya anak 3, yaitu Sam, Ham, dan Yafith. Kalau Kan'an itu dikatakan bahwa dia itu anak dari ibu, anak tiri ya, karena Nuh itu nikah dengan perempuan yang sudah punya anak. Jadi dikatakan bahwa itu namanya Iyam ya. Ada yang mengatakan anak tiri itu. Siapa yang Kan'an yang menentang itu, yang nggak mau ngikutin, yang nggak mau numpang perahunya itu, sa'awi ila jabalin itu. Gimana ya, simuni anil ma' itu dia Al-Quran itu.
Nah, punya 3 anak yaitu Sam, Ham, dan Yafis ya. Sam ini kemudian menurunkan banyak nabi ya. Ini leluhur nabi ya. Leluhur nabi. Sam ini punya anak Al-Fakhshad dan Iram ya, punya anak Al-Fakhshad dan Iram. Nah, yang Al-Fakhshad ini punya anak Syalih punya anak Abil punya anak Falil punya anak Salu ya. Salu punya anak Albu punya anak Nakhul punya anak Taroh ya. Taroh ini punya anak Ibrahim dan Haron. Nah, sedangkan yang dari Iram ini, Iram punya anak 2 yaitu Jasir dan Aus. Aus punya anak Ad punya anak Julud atau Jalud. Julud ini kemudian punya anak Robah punya anak Abdullah punya anak Hud, Nabi Hud. Lalu yang dari Jasir itu punya anak Samud itu punya anak Jadir itu punya anak Ubaid itu punya anak Masyij itu punya anak Asif itu punya anak Ubaid, sama namanya tapi bukan satu orang. Ubaid ini punya anak Saleh alaihi salam, Nabiullah Saleh yang diutus oleh Allah kepada kaum Samud. Hud itu diutus kepada, atau nama siapa? Nama kaumnya itu adalah kaum Ad. Nah, nanti kita akan lihat ya. Ini saya jelaskan dulu silsilahnya. Nanti di mana Hud, di mana Saleh itu kita nanti bahas untuk selanjutnya. Yang dari Taroh itu Taroh punya anak Ibrahim punya anak Ismail, Madian dan Ishak ya. Ismail ini dari Saroh Madian ini dari Kontura atau Ketura dalam Taurat itu, dan Ishak ini dari istri bernama Saroh. Ismail ini punya anak Qaidar. Yang Madian ini punya anak Nabid ini punya anak Angko ini punya anak Sofyun ini punya anak Syuaib, Nabiullah Syuaib alaihi salam. Yang dari Ishak itu punya anak 2 yaitu Yakub dan Is. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut sampai di ini dulu ya. Nanti kita akan bahas dari Ibrahim dan juga yang keturunan Iram ini ya. Jadi dari Ibrahim dan Iram. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.